Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga. Selamat Ya, malam. sebelum malam. Sebelum kita kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mungkin Bapak Musain bisa pimpin kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah ibu-ibu, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Musain. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin bertanya tentang pemahaman Bapak Ibu tentang materi sebelumnya, yaitu tentang alur tujuan pembelajaran. Mungkin Ibu Lisa bisa kasih tanggapan apa itu alur tujuan pembelajaran. Atau Ibu Andriana Fiska. Menurut saya, itu yang namanya alur itu Jadi konten kita hari ini adalah pembelajaran kita. Seperti itu mungkin, Bu. Tujuan Oh ya, terima kasih Bu. Kalau Ibu Lisa? yang disusun secara terurut, terperinci. Oh ya, makasih Bu. Ibu Lisa, bagaimana Ibu tanggapannya? Rangkaian pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis yang terdapat di dalam fase-fase. Fase itu terbagi dari A sampai F ya. Mungkin itu. Terima kasih Bu. Pak Musain, bagaimana Pak? Ya, mohon maaf. Ya gini Bu, untuk alur tujuan pembelajarannya, itu merupakan sebuah tujuan pembelajaran yang disusun secara logis. Menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir dalam suatu fase ke fase gitu Bu. Oke, terima kasih Pak. Ya, Jadi betul sekali, alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yaitu tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi saya yang akan saya bawakan, yaitu tentang asesmen. Asesmen sumatif dan asesmen formatif. Nah, sebelum itu bisa ice breaking ya. Saya ice breaking 3 menit saja, Bu. Bapak Ibu ya. Saya kirim gambarnya. Boleh. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum ya? Yap. Muncul. Sudah ya? Nah, coba Bapak Ibu lihat di sini kan ada gambar. Jadi kita menebak gambar apa yang ada pada gambar tersebut. Nanti Bapak Ibu kasih tanggapan. Sudah Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa lihat atau tidak? Sudah. Oke. Oke, sekarang mulai dari Bu Lisa, tanggapannya seperti apa tentang apa? Gambar. Tentang ya gambar tersebut. Tadi ada banyak orang. Di situ Iya. ada yang tidak konsentrasi. Mungkin seandainya saya jadi wartawannya, mungkin saya tertuju kepada orang yang main apa itu? Upil ya. Ya, ngupil seperti itu ya.
seandainya saya wartawan, mungkin meskipun video rekaman itu tertuju pada orang yang lagi diwawancarai, tapi saya sendiri Ya. pasti akan apa ya, bisa dikatakan mengganggu hal itu. Jadi melihatnya ke sana, terus video seperti Ya. ini. Mungkin Iya. itu. Oke, terima kasih Ibu Pamzain. Bagaimana Pak pendapatnya? Apa? Pendapatnya tentang gambar tadi bagaimana Pak? Mohon maaf Bu, ini jaringan putus-putus punya saya. Oh iya. Jadi Iya, gambarnya tadi- gak ada. Oh sabar Pak, tadi sudah ada. Yang ini Gak Pak, ada ini. sudah kelihatan ya? Belum? Gak ada Bu, belum. Sudah ya Pak? Sudah. Ini. Sudah ya? Belum Bu. Ini Pak, Sudah. sudah. Menanyakan gambar apa yang aneh pada gambar tersebut. Yang aneh sih gak ada Bu, gak ada yang aneh Bu. Biasa Oh, aja iya. itu pegangnya. Iya. Terima kasih Pak kalau Ibu Rizka. Iya, terima kasih. Ibu Rizka gimana Bu? Ibu Rizka? Iya, Bu. Yang aneh menurut saya dari gambar itu ada seorang laki-laki yang pegang mikrofon itu. Sedangkan Oh orang iya. yang ada di sampingnya, di sebelah, di belakang dan di sampingnya tidak perhatian sama sekali. Padahal pria itu pegang mikrofon yang Oh, pasti keras lah suaranya menurut saya itu. Kok tidak ada yang melirik saja ndak ada kayak gitu. tanggapannya. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa kita perlu konsentrasi untuk melihat situasi ya Iya Bapak Bu, Ibu. saya paham sudah Bu. Perbedaannya Bu. Bolehkah ada waktu buat saya kah? 1 menit saja Pak, silakan. Iya, agak nyampe 1 menit kok. Itu yang paling atas itu di belakang yang pegang mic itu ngupil, yang di bawahnya enggak Bu. Yang ini ya. Ya mungkin hanya itu Bu, iya. Yang satunya Bu itu yang ngupil itu. Oh ini. Oh iya. Makanya kita perlu konsentrasi kan ini kan semua situasinya kan berbeda. Ada yang pakai pegang mic, ada yang lagi ngupil, tergantung bagaimana kita melihat gambarnya itu, Pak. Jadi konsentrasi, butuh konsentrasi yang bagus. Nah, oke, mungkin itu saja ice breaking saya hari ini. Jadi saya akan melanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu apa itu asesmen diagnostik, apa itu apa itu asesmen diagnostik, apa itu asesmen formatif dan sumatif. Oke nih, asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran. Jadi asesmen diagnostik itu dilakukan sebelum pembelajaran. Kemudian apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran atau kita harus mengetahui kemampuan dasar siswa. Kemudian asesmen formatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan bisa dilakukan setiap hari. Kemudian asesmen sumatif. Asesmen sumatif menentukan tingkat pencapaian hasil belajar siswa yang dilakukan di akhir materi pembelajaran. Jadi asesmen sumatif ini digunakan atau kita dapat menentukan hasil pencapaian siswa di akhir pembelajaran. Kemudian jenis asesmen. Asesmen itu kan ada 2. Tadi itu tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat gambarnya. Di samping sebelah kiri itu adalah asesmen formatif, itu dilakukan sebelum pembelajaran atau refleksi siswa. Kemudian pada
di tengahnya ini adalah asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi ini tuh penyeimbang antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kemudian asesmen sumatif itu dilakukan di akhir proses pembelajaran. Ada di sebelah kanan. Oke, lanjut. Penekanan pada asesmen formatif. Kita lihat kondisi saat ini, yang paling dominan itu adalah asesmen sumatif. Untuk kondisi saat ini, assessment of learning paling dominan dilakukan oleh guru. Kemudian pada harapan dengan kurikulum baru ini, yaitu kita lebih berfokus pada asesmen formatif atau proses pembelajaran pada siswa, mengutamakan assessment of learning dengan assessment for learning. Assessment for learning itu penyeimbang antara assessment as learning dan assessment of learning. Assessment of learning itu kan assessment formatif, sedangkan assessment as learning itu adalah assessment sumatif. Selanjutnya pelaksanaan pada assessment formatif, fungsi assessment formatif dan sumatif. Bisa lihat di gambarnya Bapak Ibu? Bisa. Assessment sumatif berada paling atas dan dia mencakup yang paling sedikit ya. Kemudian kalau asesmen formatif itu lebih banyak. Pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Jadi kita perlu lebih fokus pada asesmen formatif, di samping itu dibantu oleh asesmen sumatif. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas akhir. Ya, hasil akhir. Jadi proses itu lebih penting dari sebatas hasil akhir. Kemudian, konsep asesmen formatif dan sumatif. Bisa dilihat Bapak Ibu, ada gambarnya di depan ini, di layar. Oke. Asesmen formatif untuk guru, mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek murid, pemahaman murid, dan untuk murid, mengepulasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, meningkatkan kemampuan. Kedua asesmen merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Jadi pada asesmen sumatif untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi pencapaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Kemudian meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya untuk murid memahami performa di akhir unit pembelajaran, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Kemudian penekanan pada asesmen formatif. Mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif penting? Sangat penting karena itu akan mengubah paradigma belajar yang mengutamakan pada nilai menjadi belajar yang mengutamakan pada proses. Jadi kita mengutamakan pada proses dan nilai belajarnya. Kemudian asesmen formatif. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Jadi jika asesmen sumatifnya lebih dominan daripada asesmen formatif, itu akan menghambat siswa untuk mengalami pengetahuan atau proses pembelajarannya sangat sedikit. Kemudian contoh pada asesmen, bentuk contoh asesmen yaitu ada asesmen tidak tertulis dan tertulis. Contoh bentuk asesmen tidak tertulis itu ada diskusi kelas, kemudian drama, produk, presentasi, tes lisan. Kemudian contoh bentuk asesmen tertulis itu mulai dari refleksi, esai, tertulis. Jadi refleksi itu kita bisa pakai pertanyaan yang pemantik. Selanjutnya ada umpan balik. Mengapa umpan balik penting? Bagi guru memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Kemudian bagi siswa membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Kemudian memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain.
pada umpan balik ada 10 prinsip. Yang pertama itu mudah dimengerti, transferable, melihat ke belakang. Keempat, spesifik. Kelima, lebih dari penilaian. Keenam, tepat waktu. Ketujuh, kontekstual. 8, seimbang. 9, melihat ke depan. Dan 10 itu selektif. Kemudian, membuat umpan balik yang efektif itu harus terdiri dari feed up atau mengklarifikasi tujuan dengan murid. Kemudian feedback, tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Kemudian feed forward, saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback. Mungkin itu saja penyampaian materi saya hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau masih ada yang kurang dipahami? Terima kasih. Iya Bu, ini Bu. Ibu. Ya. Gini Bu, pertanyaan saya itu Bu, berapa pentingkah asesmen itu bagi guru? Ya seperti itu Bu. Terima kasih. Iya. Ibu, siapa lagi? Atau saya langsung jawab Pak Musazin punya pertanyaannya. Oke, Bapak tadi mengatakan bahwa seberapa penting asesmen itu bagi guru. Sangat penting Pak, karena melalui asesmen itu dapat asesmen ini guru dapat mengawasi secara langsung proses atau hasil akhir dari pembelajaran siswa. Karena di situ kan kita harus bertahap ya, kita harus melihat prosesnya siswa, kemudian hasil akhirnya siswa. Jadi sangat penting untuk digunakan dalam proses pembelajaran untuk meninjau apakah kemampuan siswa sudah maksimal atau belum. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja. Mungkin ada tanggapan lain atau menambahkan dari Ibu Fiska atau Ibu Lisa. Ini terkait tambahan barusan dari hasil akhir siswa. Kalau misalkan kita lagi buat ini ya, pembelajaran proyek. Di situ kita biasanya satu guru dengan guru yang lain otomatis kan beda pendapat. Misalnya dalam satu kasus, satu siswa ada yang dapat nilai 80, sedangkan dari guru yang A, sedangkan guru yang B mendapatkan nilai 75. Nah, kira-kira bagaimana nilai hasil akhir siswa ini? Apa tetap memakai nilai dari perorangan atau bagaimana? Mungkin itu saja. Ya, tadi Ibu mengatakan apa Bu? Tentang apakah hasil akhir siswa akan tetap sama atau bagaimana? Ketika dalam kegiatan proyek. Iya, kan proyek itu kan bisa dalam bentuk kelompok ya Bu? Iya, iya. Jadi kalau kita mau memberikan proyek berarti kemampuan siswa itu kan berbeda-beda. Jadi mungkin hasil akhirnya nanti itu dilihat dari nilai rata-rata dari siswa tersebut. Nilai rata-rata dari hasil belajar siswa tersebut pada saat melakukan diskusi. Kemudian untuk kemampuannya kan memang berbeda. Jadi disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, diberikan kelompok, diberikan proyek. Kemudian di situ kita akan melihat nilai rata-rata dari siswa tersebut. Mungkin itu saja. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Muzain atau Ibu Fiska? Nggak ada sudah Bu. Oke, terima kasih. Ini saja pertemuan kita hari ini ya Bu. Ada pertanyaan. Ya. Dalam asesmen diagnostik misalnya, ya. Untuk ini pada pemberian asesmen diagnostik, apa itu kita ke peserta didik? Kan di awal ya untuk mengetahui kemampuan
ide itu apa dikasih materi dulu apa langsung ke soal? Kalau langsung ke bab yang akan kita pelajari, mungkin banyak yang tidak akan tahu. Contoh itu maksudnya saya contoh soal diagnostiknya itu. Iya Bu, tadi pertanyaannya tentu tentang apa? Diagnostik ya, sebelum pembelajaran. Itu kan kita harus mengetahui kemampuan peserta didik. Kemampuan peserta didik itu bisa dilihat dari kondisi aktivitas atau aktivitas selama belajar di rumah, kondisi keluarga siswa, latar belakang pergaulannya, gaya belajarnya, karakter dan minatnya. Itu adalah tujuan dari asesmen diagnostik. Jadi tujuannya asesmen diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan dasar siswa pada saat proses pembelajaran di rumah, melihat dari lingkungan sekitarnya atau lingkungan keluarga, kemudian minat dan bakat apa yang ia minati begitu, Bu. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Bagaimana Ibu Ska? Tadi, oke, terima kasih Bu. Sekian hari ini, mungkin yang untuk menutup kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya Bu. Tadi kan di awal kita berdoa, sekarang kita berdoa. Ya, untuk memimpin doa ini saya serahkan kepada Pak Muzain lagi, karena dari awal Bapak, sekarang di akhir juga Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Tina. Marilah sebelum kita menutup kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Muzain, terima kasih Bapak Ibu. Foto-foto Ibu. Foto Bu, foto Bu. Buat kenangan masa depan. Bentuk apa Ibu? Terserah ya. Kita literasi Kak Bu. 1, 2, 3. Oke. Dah. Bu.